Selamat datang di Pengetahuan Wayang, akun Purbo Asmoro Official. Terima kasih kepada saudara sekalian, lebih-lebih mas-mas mbak-mbak yang milenial, yang suka terhadap budayanya sendiri. Kali ini saya akan menghaturkan kayon atau gunungan. Bentuk luarnya adalah seperti gunung. Ada yang mengatakan replika Gunung Mahameru, tempat para dewa. Bentuknya kiri dan kanan simetris. Biasanya mesti simetris. Begini. Pohon ini disebut kayon atau gunungan. Kalau kayon itu menurut Sastra Miruda, ya gunungan ini itu pasemon kawruh lahir batin atau lambang kawruh lahir batin. Kayon itu dari kata kaayuan yang artinya ayu itu rahayu, selamat. Kayon dari kaayun, ayun itu arep atau akan. Jadi nggayuh raharjo donya ngakir dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Lalu kayon bisa urip atau hidup. Lalu kayon sama dengan kayu atau hidup, kayun kehidupan. Nah, menurut Clyde Hull, sarjana barat, kayu adalah kayon, itu kombinasi dari kayu dan gunung. Saudara sekalian, kayon ada dua. Yang satu adalah blumbangan. Kayon blumbangan, bentuk blumbangan adalah yang begini. Nanti saya jelaskan ciri-cirinya. Kayon blumbangan dan yang satunya adalah kayon gapuran. Ini yang gapuran yang besar ini. Kayon blumbangan itu menurut sumber diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Seperti ditulis oleh KPA Kusumodilogo pada tahun 1891 dan Pak Sayyid itu sebagai gunungan wadon itu pada awal Keraton Demak tahun 1443. Itu yang blumbangan ini dengan condro sengkolo atau sengkalan geni dadi sucining jagat atau 41 kalau dibalik kan 1443. Lalu yang kedua adalah kayon gapuran. Kayon gapuran menurut KPA Kusumodilogo itu diciptakan oleh PB kedua atau Pakubono kedua di zaman Kartosuro. Nah, ciri-cirinya adalah kalau kayon blumbangan ini itu lebih kecil biasanya atau lebih pendek. Ada blumbangnya. Blumbangnya ini blumbang ini. Tempat air itu, kubangan air. Lalu ada ikan, di sini ada ikan. Kebanyakan ada gambar ikan ini. Ada yang 2, ada yang 3. Lalu di belakangnya, bagian belakang itu kebanyakan disungging atau dicat air. Walaupun juga ada yang merah, tapi kebanyakan juga air. Gambar air. Ada ornamen sebelah kiri dan kanan itu biasanya sama, yaitu hewan kenas seperti kijang atau rusa, kiri kanan sama. Lalu kayon blumbangan tidak ada gapuronya karena memang kayon blumbangan. Lah kalau yang kayon gapuran itu lebih besar, lebih tinggi daripada blumbangan. Ini yang kanan ini. Ada gapuronya atau rumah ini cagae rumah. Terus ada gupolo sakembaran atau arca raksasa yang menjaga rumah ini, membawa godo ini.
Nih. Lalu bagian belakangnya adalah sunggingan api merah. Lalu ada ornamen di kanan kirinya yang berbentuk hewan, ini adalah banteng dan harimau. Yang konvensional sejak zaman dulu saya kecil pun memang begitu, kalau kayon gapuran itu mesti di sini banteng, di sini harimau. Walaupun sekarang juga ada kayon gapuran yang harimau, ada yang banteng dan harimau, ada macam-macam. Tapi yang konvensional begini nih, banteng dan harimau. Lalu biasanya kayon gapuran itu walaupun besar tapi juga ramping. Saudara sekalian, zaman dulu ketika abad ke-12, dalam kitab Wertasancaya oleh Empu Tanakung itu sudah menyebutkan yang bunyinya begini: luwir mawayang tehen gatin ingkang wukir kineliran, yang artinya adalah ketika itu gunung-gunung memberikan kesan seolah-olah pohon seperti pertunjukan wayang kulit. Jadi bayangkan, dalam kitab Wertasancaya Sekar Madraka Tanakung abad 12 barang itu sudah menceritakan bahwa ada pertunjukan wayang kulit. Juga itu sebagai Kalpataru, ada yang mengatakan Kalpataru yang terdapat dalam relief Candi Prambanan, namun belum gunungan. Kalau di dalam relief itu masih Kalpataru, itu sebagai penyekat adegan atau babak dalam cerita yang di dalam relief itu. Dan menurut saya juga di dalam lukisan wayang beber itu ada background pohon-pohon yang dibingkai lancip-lancip itu mungkin permulaan adanya kayon bisa juga. Nah, saudara sekalian, fungsinya kayon itu tanda dimulainya pertunjukan, lalu sebagai ganti adegan, juga sebagai penggambaran suasana, dan juga tanda apa saja yang tidak ada wayangnya, misalnya aji-aji dan lain-lain. Pokoknya yang tidak ada wayangnya bisa diwakili kayon. Juga tanda ganti waktu atau padet, lalu sebagai air, api, angin dan lain-lain, dan juga sebagai tanda selesainya pertunjukan. Pada Pupuh Sinom dalam Kalawarti Pedalangan itu ada tembang yang berbunyi begini: Anggagapi pralampita kayon kayun nenga urip, pinetha kadi gunungan kang pinanjer tengah kelir, ginambar amepeki las-alasan warninipun, satu kewan wanarga wisma kalawan sujanmi, isining rat wis kalebu neng gunungan. Jadi kalau dilihat dari perlambangnya adalah kayon itu kayu ning urip tadi seperti yang saya terangkan di depan, dan pinetha kadi gunungan, jadi bentuknya mirip gunung, dibuat mirip gunung kang pinanjer tengah kelir, yang ditancapkan di tengah-tengah kelir, ginambar ama peki, gambarnya itu sangat pepak, isinya kan las-alasan warninipun isi hutan, satu kewan wanarga, lah ini isinya seisi hutan itu ada. Wisma kalawan sujanmi, wisma itu rumah, sujanmi orang, lah ini kan lambang orang, Buddha loro itu. Isi ningrat wis kalebu ing gunungan, semua isi dunia itu seperti termasuk di dalam bingkai kayon ini, terwakililah paling tidak. Kalau dari maknawi wengku pinggir, wengku ini wengkune pinggir ini, itu maknanya semua isi alam ini dikuasai oleh Yang Maha Kuasa. Terus sebelum mulai pertunjukan itu kayon ditancapkan di tengah kelir. Misalnya sebelum pertunjukan kan begini. Kalau zaman dulu ya cuma satu begini kayonnya. Diartikan bahwa sebelum ada apa-apa, yang ada lebih dulu adalah hidup atau urip. Lalu setelah tancap kayon, selesai pertunjukan, ini ditancapkan lagi di tengah kelir, yang artinya semua akan kembali kepadanya.
Makanya itu yang paling belakang. Nah, tentang isi dari kayon itu, kalau kayon gapuran kan macam-macam, ini ada bandeng macan, ada kera dan sebagainya. Sementara bisa diterangkan bahwa itu penuh dengan kawruh lahir batin. Mengapa kayon konvensional tanpa gajah? Kemungkinan ketika itu yang menciptakan karena di Pulau Jawa tidak ada gajah, sehingga di hutan itu tidak, di sini tidak ada gajah untuk kayon konvensional. Yang simo atau macan artinya angkara, banteng, tadah, beboyo, ada ular, betah topo, ada omah, kamot, olo becik, itu geni, pepadang, adil, manuk, ayem, menungso yang titah, kinasih dan sebagainya. Bisa juga tergantung dari mana kita melihat atau kita memaknai, dan banyak juga yang memaknai. Misalnya seperti panjenenganipun Insinyur Sri Mulyono, sebelum mulai kayon di tengah kelir itu lambang sebelum ada apa-apa tadi yang saya jelaskan. Lalu witing urip bali menyang urip, hidup ini pada akhirnya akan kembali kepada hidup yang sejati di alam sana. Lalu ketika dicabut oleh dalang, lalu dilorot 3 kali, 1, 2, 3. Itu pun dimaknai bahwa ketika diangkat ini dan sedikit diturunkan itu kepala, lalu dodo, lalu bawah perut. Yang artinya adalah ketika kepala adalah cipto, lalu dodo itu rasa, bawah perut adalah karso. Itu menurut Insinyur Sri Mulyono dan sebagainya. Jadi banyak yang memaknai begitu. Jadi intinya kayon yang dominan adalah gambar wujud kayu atau kalpataru, pohon kehidupan yang ada di dalam alam semesta. Itu tadi. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, bahwa banyak sekali yang mengartikan di dalam serat Ancala Jarwo itu gapura manunggal rasa surasaning dat kang maha agung, itu bisa lambang rumah ibadah. Ini agak kesini aja supaya enggak supaya kelihatan nih. Lalu lar sini, sayap, lar teges urip, menungso aja ketungkul olah suka gupala. Bisa diartikan aja mlebu ngomah dhisik nek durung bisa ngampah hawa nafsu. Undak-undakan ini naik ke rumah ini unda usuking derajat ngaten, wit iki gelekeng kawruh jati iki bisa wit. Lalu pucuke kudup sari kembang ngluhurke dharma dan sebagainya. Kemamang sing mata siji, biasanya di sini ada kemamang niki gendruwo ini loh, ada yang matanya cuma 1. Yo diartikan nek mata siji aja mangro tinggal. Jadi melihat sesuatu itu harus manteng, aja menga-mengo. Nek mata siji, nek mata loro ya sukmaraga, wujude menungso iki lanang wadon, alus kasar, bodho pinter, mulya sengsara dan sebagainya. Lah kalau sudah konsep filosofi iki mestine karo tak-atik gathuk. Dan makanya ya jangan kaget karena memang begitu cara nenek moyang kita. Ada yang ini adalah bumi geni banyu angin, anasir papat ya bisa. Bumi geni banyu angin. Nah, kalau sayap itu kan angin dan sebagainya. Ada lagi tancep tengah diungkurke, dibelakangi oleh simpingan. Lah simpingannya kan menghadap ke sana, yang sana menghadap ke sana. Diungkurke. Jadi sak durunge ana lakon isih mungkur durung ana apa-apa. Lah sunggingannya njaba jero ora padha. Nah niki lah sunggingannya cacatannya kan antara dibalik dan di sini kan ndak sama. Itu. Ada yang ngonceki kahanan donya ki monggo nutupi geni pepenginan sing mulat-mulat.
Hawa nafsu sing mulat-mulat ini ditutupi kanan dunia begitu. Nah, konsep pohon kehidupan mempunyai akar budaya masyarakat Jawa sebagai simbol hubungan manusia dan manusia dan Tuhan. Perannya yang dominan syarat makna simbolis tentang ajaran hidup, filsafat hidup, yaitu purwa, madya, wusana, awal, tengah dan akhir. Kalau dalam padet ya 6 songo menyuro. Makanya di dalam pakliran gaya keraton itu ada yang padet 6 begini, lalu padet songo tegak begini, lalu padet menyuro doyongnya begini. Nah, karena keraton itu dibagi 2 ya, tergaya gaya dewe-dewe, enek sing ngeneme rene, songone rene, menyurone rene, dibalik. Kalau sekarang nggak begitu kentara pokoknya setelah zaman berubah ini. Saya kira itu dulu, nanti tidak terlalu banyak. Terima kasih atas paparan saya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Nanti bisa diteruskan lagi untuk mungkin Kayon part 2. Ini Pak 1 dulu. Matur nuwun, terima kasih, dan yang suka kulaturi subscribe, like, komen di Purbo Asmoro Official. Matur nuwun.